Bismillah, Assalamualaikum. Alhamdulillah akhirnya bisa buat video lagi ya. Kenapa buat videonya malam-malam? Ya, karena kalau misalnya pagi, siang, sore itu ada sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu urusan rumah tangga. Teman-teman yang udah nikah pasti paham bagaimana rasanya. Tapi teman-teman yang belum nikah, mungkin masih berandai-andai. Oh, wah, nikah seru, nikah asik. Ya, bagus, bagus. Tapi satu kelebihan jomblo yaitu dia tuh punya waktu luang yang banyak, dan Rasulullah SAW bersabda bahwa dua kenikmatan yang sering manusia lalai di dalamnya, yaitu satu waktu luang, yang kedua nikmat sehat. Jadi ketika kita punya dua kenikmatan ini, jangan pernah sampai kita sia-siakan. Modal terbesar kita itu bukan uang banyak teman-teman, tapi modal terbesar kita adalah kesehatan kita dan waktu luang kita. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, mengisinya dengan hal-hal yang positif dan yang bisa membuat kita berkembang, insya Allah uang itu akan datang sendiri. Jadi uang tuh bukan segalanya teman-teman. Oke, kemarin aku udah cerita ke teman-teman tentang adikku yang bertanya tentang kriteria seperti apa cowok yang harus aku terima bang gitu. Kan ada banyak nih cowok yang datang nih, gimana aku nerimanya? Terus aku kasih tahu ke adikku kan, cukup terima orang yang punya dua kriteria. Kalau misalnya kriterianya itu ditulis banyak kan kita nggak bisa ngukurnya gimana tuh kan. Nah tapi cukup kalau dia punya dua ini sebenarnya cukup. Satu, dia dewasa, dia memahami agama, dia cinta sama Allah dan Rasulnya. Dua, emosionalnya bagus, dia mau bertanggung jawab. Nanti yang ketiga, finansial. Iya, finansial penting, tapi finansial bukan jadi hal yang utama. Karena kalau misalnya finansial jadi yang utama, kemudian dia nggak paham agama, ya percuma. Kenapa? Bisa jadi dia mencari finansial itu dengan cara yang haram. Atau enggak, dia punya finansial tapi dia emosinya nggak bagus, nggak bertanggung jawab dan nggak dewasa. Karena salah satu ciri kedewasaan adalah dia bertindak sesuatu itu memikirkan efek jangka panjang sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya dia emosinya atau nggak bertanggung jawabnya itu dia masih ada gitu, ketidakdewasaannya masih ada, dia akan bisa menghambur-hamburkan uang itu demi kepentingannya dia aja, demi hobinya dia aja. Dia nggak memikirkan jangka panjang. Dia bisa boros, dia bisa meningkatkan kualitas gaya hidup. Kan gaya hidup kan bahaya banget ya. Sebenarnya yang membuat kita susah itu kan gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Nah, jadi finansial insya Allah itu ngikut. Kalau kita misalnya dapat cowok yang dia tuh memahami agamanya dan dia dewasa, emosionalnya bagus, dan dia bertanggung jawab, insya Allah finansial walaupun sedikit itu akan menjadi suatu yang bisa disyukuri. Banyak lebih bersyukur lagi insya Allah. Terus adikku nanya lagi, bang emang gimana sih kehidupan rumah tangga gitu. Terus aku bilang, ada banyak banget orang yang waktu aku jomblo aku juga nanya begitu ke banyak orang, dan tau nggak jawaban rata-rata mereka adalah apa? Bro, lu harus tahu kehidupan rumah tangga itu membosankan. Loh kok gitu sih? Iya, kehidupan rumah tangga itu membosankan. Kenapa? Karena lu akan terjebak dalam satu ikatan yang lu harus bertanggung jawab di situ, dan lu berputar di circle yang itu terus. Gimana sih maksudnya? Iya, lu sebagai kepala rumah tangga, lu harus cari nafkah setiap hari. Karena kalau lu nggak cari nafkah, lu berarti menzolimi anak dan istri lu. Berarti lu setiap pagi itu harus kerja, pergi pagi, pulang petang, patat peyot, pinggang pegel, desek-desekan. Nah terus pas pulang malam nih, nah uang yang lu udah kumpulin itu harus untuk anak dan istri lu. Nah kalau lu posisinya sebagai seorang cewek, lu juga bakal begitu. Lu bangun-bangun itu harus udah ngurusin kehidupan rumah tangga gitu, nyuci, nyapu, ngepel. Kemudian kalau misalnya ada anak, ngasuh anak dari pagi sampai malam. Malam capek terus tidur, bangun-bangun harus ngasuh anak lagi, harus ngurusin anak lagi, mandiin dia, nyebokin dia. Wah pokoknya sesuatu yang sangat membosankan, dan itu terjadi selama bertahun-tahun sampai anak itu dewasa gitu. Lu harus tetap kerja. Jadi bayangin, bangun, kerja, pulang, kemudian lu harus bertanggung jawab terhadap anak istri lu, ngurusin anak istri lu. Kalau lu misalnya ada waktu kosong itu buat anak dan istri lu. Sama kalau lu jadi perempuan, lu bangun itu langsung ngurusin anak lu, ngurusin rumah tangga lu, kemudian tidur, bangun lagi, ngurusin itu lagi. Jadi please percayalah bahwa kehidupan rumah tangga itu adalah kehidupan yang sangat-sangat membosankan gitu. Oh gitu ya? Iya, tapi akan menjadi berbeda ketika persepsi kita, ketika kita memahami Islam sebagai tujuan hidup kita. Jadi bro, lu harus tahu bahwa tujuan menikah itu bukan untuk bahagia. Tujuan menikah, sekali lagi garis besarin caps lock kalau perlu ya gitu. Tujuan menikah itu bukan untuk bahagia, tapi untuk apa? Untuk beribadah. Kalau untuk bahagia itu fluktuatif, bahagia itu bisa berubah kapanpun. Dan kalau misalnya kita nggak menemukan itu,
rumah tangga kita bisa hancur. Tapi kalau misalnya kita berumah tangga itu untuk beribadah, insya Allah dengan ibadah itu kita bisa jadi bahagia. Dengan kita bekerja, kerja itu jadi ibadah, kerja itu jadi suatu kewajiban kita menafkahi istri kita dan anak-anak kita. Kerja itu jadi ibadah, dan ibadah itu akan membuat kita bahagia, karena dengan ibadah itu kita dapat pahala, dan pahala itu janji Allah adalah surga. Asik kan? Nah, ketika misalnya seorang istri bangun dari tidur ngurusin anak, oh anak ini adalah investasi terbesar buat kehidupan dunia dan akhirat kita. Kalau misalnya anak kita didik dengan baik dan dia menjadi anak yang soleh, setiap doa-doa dia, setiap ruku dan sujud dia itu akan menjadi cahaya di alam kubur kita, menjadi pahala tambahan buat kita di akhirat kelak. Nah, mengurus anak itu capek, tapi kalau misalnya orientasinya adalah ibadah, ibadah itu bisa menghasilkan pahala. Pahala itu bisa membuat kita bahagia. Kenapa? Karena pahala itu akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuilah bahwa kehidupan rumah tangga itu adalah kehidupan yang sangat membosankan. Jadi jangan pernah kamu masukin dunia rumah tangga itu sebelum kamu memahami banget tentang agama ini tuh seperti apa. Agama ini dalam mengatur pernikahan itu seperti apa. Kalau kita menikah tanpa mengetahui hak dan kewajiban seorang istri, terus kemudian Islam itu mengatur kehidupan rumah tangga itu seperti apa, kita masuk begitu aja tanpa mengetahui Islam mengatur rumah tangga seperti apa, insya Allah setiap hari itu hanya akan yang kamu dapat hanyalah kebosanan dan kejumutan apa ya, kekakuan, ke sesuatu yang sangat membosankan gitu. Jadi sekali lagi, kamu harus memahami tentang agama kamu supaya hidup kamu tuh bahagia, supaya hidup kamu tuh tenang gitu. Yang kedua, karena kehidupan rumah tangga ini itu penuh dengan tanggung jawab dan beban. Mulai dari sekarang jangan mengeluh, aku pengen nikah dong, aku pengen nikah, gimana cara nikah. Selesain dulu seluruh tanggung jawab kita yang sekarang ada di hadapan kita. Kita punya tanggung jawab terhadap adik kita, ya kita nasihatin dia. Kita punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa ngurusin tanggung jawab orang lain kalau sama diri sendiri aja kita nggak bertanggung jawab. Sholat kita, apakah kita bertanggung jawab, atau sholat kita apakah kita masih lalai? Terus kemudian sikap dan tingkah laku kita, apakah kita bertanggung jawab? Ucapan kita, apakah kita bertanggung jawab terhadap ucapan kita? Kita mengukur setiap apa yang kita ucapin, apakah ucapan yang kalau aku omongin ini itu bisa menyakiti dia atau melukai dia? Karena kalau misalnya seorang yang udah nikah kemudian dia nggak bertanggung jawab terhadap ucapannya, itu bisa bahaya. Ada masalah dikit, gue ceraiin lo, aduh serem banget, astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, jadi sekali lagi ya, pertama, jangan memasuki dunia pernikahan tanpa kita memahami agama, karena itu hanya akan menjadikan kita menambah masalah kita dan hanya akan menghancurkan rumah tangga itu sendiri. Kalaupun misalnya bertahan, pasti akan ada masalah-masalah berikutnya, entah itu masalah anak, entah itu masalah entah itu masalah A, entah itu masalah B, C, D, E, F. Yang kedua, belajarlah untuk bertanggung jawab sejak saat ini. Bertanggung jawab terhadap finansial kamu sendiri, berusaha bertanggung jawab terhadap iman kamu, berusaha bertanggung jawab terhadap keluarga kamu, saudara-saudara kamu. Mulai dari situ, insya Allah kalau kamu misalnya sudah berusaha memahami agama ini dengan baik, kamu juga berusaha untuk bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri dan orang-orang di sekitar kamu, insya Allah Allah bakal kirimin kamu jodoh yang terbaik, dan sama-sama menikah untuk tujuan akhirat, bukan untuk bahagia. Itu aja sih. Makasih udah mau dengerin sharing-sharing ku pada malam hari ini. Insya Allah besok semoga ada kesempatan lagi untuk sharing ya. Barakallah. Assalamualaikum.